Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada saudara, saudari, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada pada malam permintaan doa ini. Sekarang sudah memasuki tanggal 22 April. Kita masih melanjutkan seri ibadah kita di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat ini, saya akan menyampaikan renungan untuk malam permintaan doa. Judul dari renungan saya pada malam ini adalah doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, waktu yang indah ini hamba-Mu akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi seluruh umat Tuhan, di mana mereka berada yang telah menikmati kebaikan. Pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Sebagai ayat inti 1 Timotius 2 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini perkataan Paulus kepada Timotius, di mana dikatakan suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada seorang pelayan muda yang bernama Timotius. Jadi dalam nasihatnya ini, Paulus meminta naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita tahu bahwa doa syafaat biasanya menjadi salah satu bagian penting di dalam liturgi ibadah kita. Ya, seperti hari Sabat kita ada doa syafaat. Doa syafaat ini biasanya agak panjang dibanding doa yang lainnya. Karena dari doa syafaat ini mencakup beberapa topik doa. Jadi di situ mendoakan semua jenis apapun, negara, orang sakit, lemah iman, anggota, semuanya. Jadi apalagi jika mereka tidak mengerti makna doa syafaat, pasti sangat membosankan, ya. Kok lama banget ini apa? Doa syafaat. Nah, Bapak Ibu, kita tahu sendiri bersyafaat berarti kita berdoa bagi orang lain. Jadi contohnya Anda dipercayakan gereja untuk melayangkan doa syafaat. Jadi saudara berdiri di hadapan Allah demi kepentingan orang lain. Jadi seorang doa syafaat ini dia ibaratnya seorang penengah, ya, juru damai, seorang pembela, seorang moderator, atau juru runding, ya. Jadi dia berusaha untuk memohonkan pengampunan dosa, belas kasihan, dan juga perlindungan atau berkat Allah untuk seseorang yang sudah ada di list doa syafaat. Ada seorang pendeta wanita bernama Carol Weisland. Dia melayani di Solid Rock Restoration Church di California,
Riverside ya tepatnya. Jadi pendeta ini sempat meninggal dunia setelah dia koma akibat kanker rahim di bagian perutnya. Jadi dokter mendiagnosakan bahwa kankernya itu sudah berkembang menjadi 3 kali lebih besar, membuat gangguan fungsi organ tubuh lainnya. Jadi pendeta Carroll ini pun dia mulai terinfeksi serius ya, mulai dari pneumonia, pembekuan darah, hingga akhirnya dia koma. Pendek cerita, tim dokter sudah angkat tangan. Mereka tidak bisa melakukan penyembuhan untuk pendeta ini. Dikatakan mungkin kesempatan hidupnya 3%, bahkan 24 jam masa hidup dia. Dan dokter ini meminta kepada suami dari pendeta ini, yaitu Bapak Don, untuk mencari pemakaman. Nah, pada saat itu terdengarlah kabar kepada seluruh pemuda yang ada di gereja Bapak Pendeta ini dan umatnya. Mereka datang ke gereja itu, lalu mereka berdoa syafaat, berdoa bersama-sama, meminta mujizat dari Tuhan. Mereka membaca Mazmur 118 ayat 17 yang berbunyi, "Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Dan malam itu banyak orang yang datang berdoa. Saya teringat teman saya dulu, pendeta Adi Karsum, begitu banyak orang yang mendoakan dia dalam keadaan koma seperti ini. Tapi efek dari cerita ini berbeda. Tuhan punya rencana lain bagi teman saya pendeta Adi Karsum. Sedangkan pendeta Carroll ini kita lihat mendapatkan mujizat Tuhan. Dia bisa sembuh. Dan setelah orang berdoa untuk pendeta ini, terjadilah mujizat. Dokter melihat, kok sudah mulai normal, membaik ini suatu mujizat, sulit dipercaya. Beberapa hari kemudian, pendeta Carroll boleh diizinkan untuk pulang dan dirawat di rumah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mujizat kesembuhan pendeta Carroll adalah satu bukti bahwa doa mengubah segala sesuatu, dan Tuhan seringkali bergerak karena mendengar umatnya berdoa. Sama seperti para pendoa syafaat berjuang bagi pendetanya, begitu juga kisah Nabi Elia yang berdoa sampai awan setelapak tangan datang. Kita masih ingat seorang wanita bernama Hana yang berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Pesan saya adalah jangan pernah saudara meninggalkan kehidupan doa Anda. Dan jangan pernah untuk tidak berdoa. Karena saya dan saudara tidak pernah tahu perubahan apakah yang bisa terjadi jika Anda memutuskan untuk berdoa. Tahukah saudara, Kristus adalah salah satunya juru syafaat bagi saya dan saudara dan seluruh umat manusia. Kristus mendamaikan dunia yang berdosa dengan Allah melalui karya kematiannya. Dengan beriman saya dan saudara kepada Kristus, orang-orang percaya menjadi mediator
antara orang berdosa dan memohon apa saja yang bisa kita minta pada Tuhan. Melalui Kristus, saya dan saudara beroleh akses tanpa batas kepada Allah, sehingga kita bisa memohon apa saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita pelajari tentang kuasa istimewa dalam doa bersama, ya? Yang pertama adalah Tuhan menjawab setiap doa, tetapi doa bersama memiliki kuasa yang istimewa. Oleh karena doa bersama menandakan suatu keadaan yang mendesak dari permohonan itu. Ya, kita tahu Allah lebih mengerti, lebih tahu urgensi sesuatu permohonan dalam doa, tetapi Ia menghargai kekompakan hati dari umat. Yang kedua, kita sudah terbiasa dengan doa bersama, khususnya yang diadakan pada setiap Rabu malam seperti ini, yang kita sebut malam permintaan doa. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengoptimalkan kesempatan doa bersama ini untuk dengan sungguh-sungguh mendoakan hal-hal yang sangat penting dan mendesak? Yang ketiga, gereja harus lebih sering dan serius mengadakan doa bersama dengan tetap menjaga keistimewaannya. Jadi saudara, seringkali keistimewaan doa bersama itu diremehkan dengan permintaan-permintaan sepele untuk hal-hal yang terlalu bersifat pribadi, ya, dan tidak mencerminkan kebutuhan dari sebuah jemaat. Aplikasi renungan ini yang saya bagikan kepada saudara semua, yang pertama, adakah persoalan yang sampai saat ini belum pernah Anda perjuangkan di dalam doa? Yang kedua, kendala apakah yang seringkali menghambat Anda untuk berdoa? Dan yang ketiga, tuliskanlah komitmenmu untuk mengalahkan hambatan itu supaya Anda terus maju di dalam kehidupan doa Anda. Saya tutup dengan kesimpulan. Berdiri di hadapan Allah demi orang lain melalui doa syafaat adalah suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab, ya, setiap orang percaya. Jadi saya, saudara, sebagai orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk berdiri di hadapan Tuhan, mendoakan orang lain. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, ya. Kesimpulan yang kedua, tragedi terbesar dalam hidup ini bukanlah doa-doa yang tidak terjawab, melainkan doa-doa yang tidak pernah dinaikkan. Saya berharap pada malam hari ini, setelah kita mendengarkan firman, kita akan lanjutkan mendoakan orang lain bersama-sama. Mungkin baru pertama kali saudara, mari bergabung bersama umat Tuhan yang sudah lebih dulu terbiasa untuk berdoa syafaat, mendoakan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan lupa doakan pemerintahan kita. Jangan lupa doakan situasi yang saat ini sedang terjadi. Doakan anggota gereja. Mungkin ada yang dalam keadaan susah, kita tidak tahu, tapi dengan jangkauan doa, saudara sudah ikut
memberikan harapan, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Sehingga pada malam permintaan doa ini, kami dapat berkumpul bersama seluruh umat Tuhan yang beribadah di rumah. Firman Tuhan telah kami dengar. Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa mendengar doa-doa syafaat dari umat-umat Tuhan. Doa-doa bersama yang kami telah panjatkan. Kiranya Tuhan dapat mendengar dan menjawab doa-doa. Kami akan belajar untuk mendoakan orang-orang lain. Kami tidak akan berdoa hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan. Memberkati umat-umat Tuhan pada malam hari ini di dalam pergumulan mereka di situasi sulit seperti ini ya Tuhan. Jauhkan mereka dari penyakit-penyakit mematikan seperti corona. Berkatilah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan sukacita, kebahagiaan, berkat dalam rumah tangga mereka, berkat dalam pekerjaan mereka. Kiranya umat Tuhan akan selalu dalam lindungan tangan-Mu ya Tuhan. Apabila ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang lemah imannya Engkau kuatkan, agar mereka terus berseru kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.